Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Kain Balok Basalita. Jadi pada kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu sangat luar biasa dari salah satu alumni keluarga mahasiswa Indonesia Banggai Laut, yaitu Kak Ali. Halo teman-teman sekalian. Apa kabar Kak Ali? Alhamdulillah. Jadi Kak Ali, jadi Kak Ali, ngomong kali kan beberapa waktu kemarin kan baru selesai studi S1 dan mendapatkan predikat hukum laut. Ini sangat hukum laut, jadi sangat-sangat luar biasa begitu. Terus dia kira-kira bagaimana perasaan Kak Ali pas selesai studi satu dan hukum predikat hukum laut. Mungkin bisa diceritakan kepada kamu terus. Oke, baik. Ya, terkait dengan perasaan dan juga eh, terkait dengan perasaan saya ketika sudah dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, saya ya tidak menyangka saja sih, cuman ya mungkin itu berdasarkan dengan kepribadian saya selalu disiplin dalam mengerjakan tugas dan juga selalu hadir tepat waktu di dalam kelas, dan itu mungkin membentuk saya bisa menjadi seorang cum laude. Tapi bagi saya cum laude itu bukan tentang itu saja begitu, tentang hadir tepat waktu dan juga tentang tugas-tugas yang dikumpulkan secara tepat waktu. Tapi predikat cum laude bagi saya adalah gelar yang ataupun predikat yang disandingkan kepada mahasiswa lulusan S1 ataupun S2 nantinya terkait dengan apa yang dia berikan begitu, seberapa banyak dampak yang diberikan kepada dunia kampus ataupun semasa dia studi nantinya sebelumnya begitu. Nah, sehingga saya menyadari bahwa saya belum mempunyai hal tersebut begitu. Saya belum terlibat aktif untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap orang lain gitu. Jadi ya kalau menurut saya, perasaan saya diberikan predikat tersebut bangga, tapi satu sisi juga saya sedikit sedikit merasa terbebani begitu. Padahal saya belum memberikan dampak yang cukup signifikan kepada dunia kampus dan juga orang sekitar saya. Ya, itu perasaan saya sih. Jadi agak sulit sih dari satu sisi bahagia, satu sisi yang kurang. Jadi kan kali ini aktif di berbagai organisasi. Nah, dan kegiatan-kegiatan mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang akan kami tanyakan. Jadi pertanyaan yang orang mau tanyakan yaitu kalian apa yang memotivasi kalian untuk tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga mengejar prestasi di luar seperti lomba dan organisasi. Oke, baik. Jadi ini sudah terkait dengan yang memotivasi saya ketika saya berada di semester bawah, itu yang tidak hanya fokus pada akademik dan juga mencoba untuk terlibat aktif di organisasi dan juga mengejar prestasi. Itu ketika saya mengikuti mentoring ataupun program yang diinisiasi oleh kaderisasi dari keluarga mahasiswa Indonesia Banggai Laut. Ketika itu mentor saya bernama Ujang, angkatan 04, dia memberikan kepada saya gambaran begitu. Coba prediksikan ataupun targetkan apa-apa yang ingin kita capai gitu. Nah, itu saya coba untuk susun begitu. Saya coba susun dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, saya ingin menjadi apa ke depannya. Dan di situ saya tuliskan tidak hanya tentang akademik saya, tetapi juga organisasi dan juga prestasi yang ingin saya capai nantinya. Nah, upaya-upaya yang saya lakukan untuk mencapai tersebut berangkat daripada kebiasaan saya. Saya coba untuk melakukan hal-hal kecil gitu, seperti yang dikatakan oleh dalam buku Atomic Habits, bahwa kebiasaan kecil itu akan berdampak pada kedepannya gitu.
berdampak pada hal-hal yang besar nantinya. Jadi saya mencoba menerapkan apa yang saya dapatkan di buku Atomic Habits tersebut, dan juga berkat dukungan juga dari teman-teman ketika itu Kak Ujang mencoba untuk melakukan support kepada saya, melakukan mentoring, melakukan pembinaan kepada saya. Jadi seakan-akan saya diperhatikan gitu. Seakan-akan saya mempunyai target-target yang harus saya capai, dan memang itu kita diberikan tugas-tugas setiap pekannya gitu. Tapi ya mungkin karena beberapa kendala program tersebut tidak berjalan cukup efektif. Tapi saya merasakan dampak dari program tersebut begitu. Program dari mentoring, dan kemudian sebagai mentor saya memberikan pembinaan yang cukup baik kepada saya untuk bisa mewujudkan hal-hal tersebut begitu, baik dari prestasi, organisasi, dan juga akademik. Dan yang saya lakukan untuk bisa manajemen waktu saya untuk mendukung terkait dengan akademik dan juga organisasi serta prestasi, ya saya coba untuk mematikan memprioritaskan skala-skala yang saya rasa penting gitu, terutama perkuliahan. Dan juga saya coba dahulukan yang paling urgent gitu. Jadi saya coba menerapkan apa-apa yang paling urgent menurut saya, yang seharusnya saya dahulukan, itu yang saya laksanakan. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya lakukan. Baik, kami terima kasih. Nah, itu Kung Tutus sudah dengar motivasi kali yang dalam sampai sekarang ini. Itu kalau apa? Ya, jadi begitu teman-teman. Untuk bisa mengatur waktu atau manajemen waktu, kita harus memprioritaskan tujuan yang paling utama. Nah, kali seperti yang kita ketahui, kalian kan pernah menjabat sebagai ketua umum di organisasi kami komisariat Nani Wartabone. Nah, sebagai ketua organisasi, bagaimana kalian mendelegasikan tugas dan memastikan tim Kaaling bekerja efektif tanpa Kaaling harus mengontrol semua detail. Oke, jadi pertanyaan yang sungguh berat itu bagi saya. Jadi ini sebenarnya ketika saya menjadi ketua umum, memang kondisi SDM yang ada di kami khususnya, karena saya ketika itu menjadi sebagai ketua umum kami di Komisariat dan Wartawan, kondisi SDM masih minim, sehingga saya mencoba untuk memaksimalkan kondisi SDM tersebut. Saya coba memaksimalkan kira-kira program apa yang memang bisa kita jalankan, dan misalkan ada program yang tidak bisa kita jalankan dengan kendala SDM yang terbatas, kita coba untuk memaksimalkan yang ada saja. Dan salah satu program yang kita maksimalkan adalah pengkaderan ataupun dorongan salah satu. Nah, di sini upaya saya untuk menggerakkan kader tadi ataupun anggota saya, itu saya coba mempermasif secara emosional. Saya coba datang ke posnya, terus buat agenda-agenda yang bersifat tidak hanya sekedar untuk mengalir secara kegiatan-kegiatan formal, tetapi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan rasa kecintaan terhadap organisasi ataupun rasa kecintaan kepada sesamanya begitu, rasa untuk membangun solidaritas. Ya, itu saya coba untuk terapkan begitu. Dan alhamdulillah beberapa kader yang meskipun tidak seluruhnya, tapi ada beberapa kader yang memang tertarik begitu, tertarik dengan adanya organisasi tersebut dan juga program tersebut. Nah, melalui kegiatan tersebut ataupun penguatan yang saya lakukan, nah situ saya dorong mereka untuk maju menjadi ketua panitia, sekretaris panitia, dan meskipun belum ada bagian-bagian yang lain gitu, tapi saya coba untuk mendorong mereka untuk bisa tampil, untuk bisa speak up, untuk bisa tampil di depan umum, terutama menjadi ketua panitia. Nah, di situ alhamdulillah ketika itu beberapa orang berani tampil untuk menjadi ketua panitia, dan saya juga ya coba untuk follow up kembali terkait kegiatan-kegiatan, sehingga kegiatan ataupun program tentang
penkaliran bisa terlaksana dengan baik, dan alhamdulillah di situ mulai timbul ataupun mulai nampak SDM yang baru, dan alhamdulillah sampai sekarang SDM tersebut masih berjalan dengan baik, dan alhamdulillah juga SDM tersebut semakin lama semakin bertambah teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dengan dengar, jadi dengan dengar juga kalian pernah mengikuti beberapa lomba, dan itu sangat luar biasa dan mendapatkan juara, sangat-sangat hebat teman-teman. Jadi kita tanyakan langsung kepada Kak Alin, event apa atau kegiatan apa yang pernah Kak Alin ikuti selama masa-masa ya S1? Ya, terkait dengan event yang saya pernah ikuti ketika saya berada di jenjang S1, sebenarnya saya cuma ingin coba-coba ingin ikuti event apapun itu gitu, yang saya rasa bisa saya ikuti. Yang penting itu event bisa memenuhi persyaratan bagi saya untuk mengikuti event tersebut. Nah, saya coba untuk ikuti event tersebut. Nah, salah satu event yang pernah saya ikuti adalah lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat universitas yang diadakan oleh UNJ gitu. Nah, alhamdulillah juga saya mendapat juara begitu, mendapat juara di event tersebut. Dan juga event-event yang lain saya pernah ikuti lomba esai tingkat fakultas dan juga lomba mikroblog tingkat nasional. Dan alhamdulillah di ketiga lomba tersebut saya pernah menjuarai ketiga lomba tersebut. Ya, setidaknya dapat peringkat 3 sampai dengan 1. Kalau lomba MTQ dapat peringkat 1, juara 1, dan juga dan kalau lomba esai peringkat juara 2, dan lomba mikrolog juara 3. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Dan juga ada beberapa event yang saya rasa juga tidak mendapat juara, tetapi mendapatkan pengalaman bagi saya, terutama event terkait Peksinas tingkat provinsi. Saya coba ikuti di lomba graphic designer atau desain grafis. Nah, itu saya coba-coba saja sih, tapi ya kebetulan saya tidak menjuarai ataupun tidak mendapatkan juara di lomba tersebut. Dan lomba yang lain juga ada juga yang saya coba, kayak PKM, program kreativitas mahasiswa. Kemarin kita coba mengusung judul proposal terkait dengan Karawang di ranah kebijakan. Kita coba susun tersebut, melalui model kebijakan untuk pengembangan UMKM Karawang ini gitu. Dan tapi ya Karawang juga tidak dapat juara ataupun tidak masuk di nasional, tidak lolos nasional. Tapi itu menjadi pengalaman bagi saya terkait dengan ya apapun lombanya, ketika teman-teman masih memenuhi syarat, coba saja gitu. Tidak ada salahnya kita mencoba. Bagi saya mencoba lebih baik daripada tidak sama sekali. Kita berada satu langkah dibandingkan dengan orang yang tidak mencoba. Kalau kita mencoba, ya otomatis kalau gagal kita dapat pelajaran, tapi kalau berhasil ya kita dapat pelajaran dan juga dapat penghargaan. Nah, jadi saran saya kepada teman-teman yang masih berada di semester 1 ataupun yang masih mau masuk saat ini, mau masuk perkuliahan, ya coba-coba semua event. Yang penting event tersebut gratis, coba saja, tidak masalah. Yang penting itu menjadi sebuah pengalaman bagi teman-teman nantinya. Jadi wow, luar biasa sekali kalian mengikuti semua lomba yang ada di kampus. Juga dengan kalian juga tidak cuma mengikuti lomba, terus ada mengikuti event pertukaran mahasiswa ya. Oh iya. Benar. Jadi ketika saya semester 3 itu ada program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek, namanya program pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Ketika itu saya mencoba pada batch awal ataupun pada program pertama kali diadakannya program tersebut. Jadi memang itu program yang memang baru inisiasi gitu, sehingga banyak permasalahan ataupun kendala-kendala saat mengikuti program
program tersebut karena beberapa penyesuaian terutama kurikulum dan juga prosedur-prosedur dalam konversi SKS, jadi banyak sekali kendala-kendala yang kami hadapi. Dan ketika itu juga pada tahun 2022 kalau 2021 ketika saya semester 3 itu memang apa ya, masih kondisi COVID begitu, sehingga proses pertukaran mahasiswa terjadi secara online. Ada beberapa kampus yang memang membuka akses untuk offline dan beberapa kampus itu membatasi kegiatan perkuliahan secara Online. secara offline, jadi dilaksanakan secara online pertukarannya. Ya tapi ya tidak jadi masalah sih, yang penting adalah bagaimana proses pengalaman ataupun pengalaman yang saya dapatkan melalui program tersebut, berinteraksi dengan mahasiswa yang ada di sana, berbagi pengalaman, berbagi budaya terkait dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di sana, di-sharing kepada kita. Jadi itu menjadi sebuah pengalaman bagi saya. Itu teman-teman sudah dengar kali ini sempat menjadi pertukaran mahasiswa di kampus. Jadi untuk teman-teman, kalau untuk sekarang ini seperti kalian bilang, kalau tidak mencoba gimana? Kalau tidak mencoba ya kita tidak bisa melangkah satu langkah ke depan. Tapi kalau kita mencoba, kita sudah mencoba melangkah gitu. Ya, itu teman-teman. Wah, jadi teman-teman ternyata kali ini sudah banyak mengikuti lomba, terus aktif di organisasi dan bahkan aktif di dunia kampus. Pasti ada momen di mana Kak Ali merasa kewalahan atau stres. Terus bagaimana cara Kak Ali mengatasi burnout atau tekanan saat menghadapi deadline yang bersamaan? Ya, jadi apa ya, terkait dengan tekanan, terkait dengan stres dalam organisasi dan juga akademik, pastinya itu pernah saya dapatkan ya terkait hal tersebut, dan upaya-upaya yang saya lakukan untuk mengatasi tersebut, tekanan-tekanan yang ada, baik itu dari skala akademik, organisasi dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin yang saya lakukan. Saya coba untuk menenangkan diri dengan menyendiri begitu, dan saya rasa itu hal yang efektif begitu ya, membiarkan sebuah aktivitas yang memang bersifat dunia saya tinggalkan, dan memang ya tapi saya coba untuk mengambil jalan kembali begitu, mengambil peran-peran tersebut begitu, mencoba mengatasi hal tersebut, di samping dalam melakukan mungkin penenangan diri sendiri, mencoba untuk menyendiri. Nah, saya coba untuk kembali mengatasi masalah tersebut ataupun mengatasi tekanan-tekanan yang ada di baik di organisasi dan juga akademik. Nah, salah satu cara saya untuk mengatasi masalah tersebut adalah untuk bagaimana saya mencoba memprioritaskan masalah-masalah yang memang saya dapat atasi terlebih dahulu, apalagi dalam jangka waktu yang memang kegiatan tersebut harus diatasi dengan waktu yang cepat begitu, karena memang dibutuhkan sekali pemikiran saya ataupun tenaga saya di kegiatan tersebut. Nah, sehingga saya coba untuk mengatasi masalah-masalah yang urgent ataupun yang memang dalam waktu keadaan mepet dengan bantuan teman-teman. Biasanya kita kan sering bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan teman-teman baru kan ataupun angkatan ya, jadi biasanya ada support yang bilang, oh Alin harus harus buat seperti ini begitu, coba harus seperti ini. Nah, itu hal-hal tersebut yang mendorong saya untuk melakukan hal tersebut. Ketika mereka memberikan tanggapan, saya coba merespon bahwa tanggapan tersebut baik atau tidaknya gitu, dan saya jalankan ataupun saya implementasikan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan di satu sisi juga, di samping saya mencoba untuk bersosialisasi ataupun melihat tanggapan dari teman-teman saya ataupun angkatan saya coba untuk memikirkan begitu, kira-kira keputusan apa yang saya akan ambil dan apa dampaknya ke depan. Saya coba mengambil
keputusan yang saya pikir itu Keputusan yang berbeda. iya dari keputusan yang berbeda. Misalkan yang satu terkait dengan ketika saya ambil keputusan tersebut akan berdampak ini dan yang satu lagi akan berdampak ini. Nah saya coba untuk menguraikan kira-kira dampak mana yang tidak signifikan untuk membantu saya dan keadaan teman-teman saya. Nah itu salah satu cara untuk saya mengatasi tekanan-tekanan dan juga masalah yang saya hadapi di dunia akademik dan juga dunia kampus. Jadi kita sudah mendengar ya. Kali ini kalau kewalahan atau stres itu dia suka menyendiri ya. Menyendiri. Ya, untuk supaya bisa refleksikan diri, mengendalikan diri supaya pikiran lebih positif. Baik. Jadi apakah kalian pernah mengalami kegagalan di pas saat masih berproses? Terus bagaimana kalian bangkit dari kegagalan tersebut dan menjadikan semua itu pelajaran? Iya baik. Jadi saya pernah gagal juga. Pernah gagal terutama pada saat saya selesai studi. Selesai studi, saya coba untuk mendaftarkan diri mengikuti CSN ataupun seleksi aparatur sipil negara. Nah di situ saya gagal di detik-detik terakhir karena saya merasa karena ada tekanan-tekanan dan juga suara-suara yang bising pada saat saya melaksanakan tes tersebut, tes awal ataupun tes bakat skolastik ketika itu. Nah di situ saya melihat karena memang suara panitia yang berisik dan juga keadaan sekitar yang kurang mendukung sehingga saya tidak fokus begitu. Nah itu saya rasa kegagalan terbesar saya ketika itu saya tidak mencukupi nilai untuk bisa passing grade gitu, nilai passing grade-nya. Nah sehingga saya rasa itu yang menjadi kegagalan dari saya. Padahal kalau dipikir-pikir dalam waktu 20 menit saya mampu untuk mengerjakan soal 20 soal juga, tapi karena memang kondisi tempat itu. ya kondisi tempat yang mungkin panitianya kurang baik dan juga agak sedikit ribut, jadi saya juga kurang fokus begitu. Nah itu merupakan kegagalan terbesar bagi saya ketika mengikuti seleksi aparatur sipil negara. Dan cara saya untuk bangkit, saya coba menerapkan bahwa jangan terlalu fokus dengan di sekitar begitu, apalagi ketika kita menghadapi ya masalah ataupun tes-tes yang memang perlu butuh konsentrasi. Nah, sehingga ketika saya terapkan di pekerjaan saya sekarang sebagai asisten dosen dan juga sebagai staf administrasi di Yayasan Al-Herat, saya coba untuk fokus dengan apa yang saya kerjakan gitu. Jangan terganggu dengan orang lain ataupun terdistraksi dengan orang lain gitu. Jadi ya upaya-upaya yang saya lakukan ini untuk tetap fokus dengan pekerjaan saya melalui pengalaman ataupun melalui kondisi yang sebelumnya saya dapatkan yang saya rasa itu menjadi sebuah kegagalan, saya ambil pelajaran tersebut dan saya coba untuk bisa terapkan ketika saya menghadapi kondisi yang sama. Oke, baik. Jadi kita sudah membahas cara Kak Ali mengatasi kegagalannya. Salah satunya itu yaitu tetap fokus apa yang dikerjakan. Jadi menurut Kak Ali, skill apa yang paling terasa dari semua kegiatan non akademik yang Kak Ali ikuti? Terus dan bagaimana skill tersebut membantu Kak Ali sampai sekarang? Ya, jadi ya ketika itu juga kan saya belajar desain. Jadi saya rasa lebih ke arah desain grafis. Ketika semester 2, semester 3 saya mengambil amanah sebagai sebagai ketua bidang Infocom yang bergerak pada desain di bagian Kominfo. Sekarang namanya Kominfo. Nah itu saya rasa dari situ potensi saya muncul begitu, yang saya tidak terpikir bahwa saya bisa desain ataupun saya bisa melakukan ini. Situ saya coba untuk menggerakkan ataupun bisa mencoba untuk menerapkan apa yang saya dapatkan di organisasi yang lain gitu, ataupun kegiatan-kegiatan seminar
terkait pelatihan desain grafis yang saya ikuti. Itu saya implementasikan, saya terapkan kemampuan ataupun keahlian saya di bidang desain, meskipun itu masih burik, masih banyak kekurangan, dan itu saya akui sih, tapi itu sebagai proses pembelajaran gitu. Dan sampai sekarang saya coba terapkan tentang desain grafis, dan ya sampai sekarang itu saya terapkan di dunia pekerjaan sebagai staf administrasi. Biasanya juga saya disuruh untuk melakukan ataupun membuat desain, entah itu spanduk, flyer, dan lain sebagainya. Dan ketika juga saya menjadi admin sekolah di SD Tapi Salima, saya mengelola media sosial SD Tapi Salima Gorontalo dan membuat flyer, spanduk, dan desain-desain lainnya. Dan saya rasa itu hal yang mendukung skill tersebut, hal yang mendukung perkembangan saya di dunia pekerjaan. Meskipun ya saya belajar terbata-bata dan juga saya belajar ya tertati-tati, tapi pada saat selesai hal itu yang mendukung saya di dunia pekerjaan ya sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kita sudah mendengar skill apa yang terasa dari kali ini. Jadi skill itu ya desain, tapi menurut kami ini desain kali ini masih burik dan segala. Tapi menurut saya, yang saya sudah melihat, ya wow, luar biasa kali ini. Ini jujur ini memang wow, luar biasa. Ya. Baik, mungkin ada nasihat untuk teman-teman atau pengurus di luar sana yang ingin menyimbangkan akademik dan non akademik seperti itu. Kali ini. Oke, jadi nasihat saya untuk pengurus sekalian dan juga teman-teman yang berada di luar sana, untuk bisa mengembangkan akademik dan juga prestasi dan juga organisasi, saya pikir teman-teman coba, iya, harus berani mencoba terkait apapun itu gitu. Apapun itu yang teman-teman diamanahkan ataupun ditunjuk secara langsung, coba beranikan diri untuk tampil bahwasanya saya bisa gitu. Bahwasanya saya bisa untuk tampil menjadi ketua ataupun tampil menjadi ketua panitia ataupun ikut kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga dengan sendirinya kalian akan terbentuk. Ya, kalian akan terbentuk gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, jadi nasihat saya, jangan pernah teman-teman menganggap bahwa proses itu sebuah kegagalan gitu. Ataupun kegagalan itu ya sudah stop saja, tapi jadikan kegagalan itu menjadi sebuah pengalaman, penguatan ya, supaya teman-teman bisa berkembang. Karena seperti donat teman-teman, yang kita itu bukan seperti donat yang ketika didiamkan itu berkembang. Kita harus bergerak supaya bisa berkembang. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu baik teman-teman, itu nasihat dari kami, luar biasa nasihatnya. Jadi teman-teman yang ingin menyimbangkan semua itu harus dengar nasihat itu. Oke, suka sudah terakhir. Baik, jadi itu ada pesan dari kalian. Terus mungkin kalian bisa memberikan pesan untuk para mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa baru yang mungkin merasa takut atau tidak percaya diri untuk memulai aktif di perkuliahan dan organisasi. Ya, baik. Jadi pesan saya kepada teman-teman ataupun adik-adik sekalian yang baru masuk menjadi seorang mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru di universitas yang ada di Gorontalo, ya harapan saya ataupun pesan saya kepada teman-teman ataupun adik-adik sekalian, beranikan diri untuk mencoba hal baru, jangan terpaku ataupun terjebak di zona nyaman. Coba teman-teman keluar dari zona nyaman tersebut, coba untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang teman-teman belum bentuk sebelumnya begitu. Dan berani mencoba. Iya, dan berani untuk mencoba hal-hal baru, karena dengan hal-hal baru teman-teman dapat pengetahuan baru, dengan hal baru teman-teman bisa mengupgrade diri 1% jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena berdasarkan buku Atomic Habits, dia mengatakan bahwa 1% lebih baik daripada tidak sama sekali. 1% lebih baik akan lebih memudahkan kita untuk menggapai apa yang kita inginkan nantinya.
Jadi jangan anggap remeh 1% tersebut, tapi coba mengupgrade diri teman-teman bahwa 1% tersebut mampu membentuk teman-teman ataupun adik-adik menjadi lebih baik ke depannya. Jadi ya harapan saya juga atau pesan saya juga, saya terlahir dari keluarga mahasiswa Indonesia Bagian Provinsi Gorontalo yang mempunyai jiwa solidaritas dan juga persaudaraan yang tinggi karena kita merupakan organisasi kedaerahan. Jadi saya mengajak kepada teman-teman ataupun mahasiswa baru untuk bergabung bersama keluarga mahasiswa Indonesia Bangkai Laut, jadi bagian daripada keluarga ini untuk memperkuat intelektual teman-teman, untuk memperkuat kontribusinya teman-teman, terkhususnya di tanah Gorontalo ataupun tanah Gorontalo ini. Sehingga ya organisasi KMBAT ini bukan sekedar tentang organisasi untuk membentuk intelektual, tetapi untuk membentuk emosional, membentuk kepribadian dan juga membentuk karakter teman-teman nanti. Ya, jadi harapan saya teman-teman mahasiswa baru bisa bergabung dengan KMBAT Provinsi Gorontalo. Jadi teman-teman yang berada di Bangkai Laut bisa untuk bergabung bersama kami yaitu keluarga mahasiswa Indonesia Bangkai Laut. Jadi kali untuk podcast kali ini cukup sampai di sini dan kali terima kasih banyak kali. Iya, terima kasih banyak. Jadi sampai jumpa ke podcast selanjutnya.